Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya dari kelas 12 Teknologi Layanan dan Jaringan 1. Di sini saya akan membahas secara singkat tentang metode perakitan produk untuk pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Konsep lini perakitan. Pengertian perakitan. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain. Prinsip perakitan. Pada prinsipnya, perakitan terdiri dari pemasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk. Proses pengencangan, proses pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Metode perakitan. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu ada 3. 1. Perakitan yang dapat ditukar-tukar. 2. Perakitan dengan pemilihan. 3. Perakitan secara individual. Pengertian dari perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan. Keuntungan waktu perakitan komponen yang lebih cepat dan dalam penggantian, komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Kerugiannya, kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif lebih mahal. 2. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponen juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya terdiri menurut batasan-batasan ukuran. 3. Metode perakitan secara individual. Dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan karena dalam pengerjaannya harus berurutan, tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian pasangan lainnya menyusul dengan acuan yang diambil dari komponen yang pertama. Macam-macam dan jenis perakitan. Berdasarkan faktor bentuk dan jumlah produk yang ada dihasilkan terdapat 2 jenis perakitan, yaitu 1. Perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar prosesnya dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. 2. Perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik, atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Berdasarkan jenis produk yang akan dilakukan perakitan terdapat 2 macam perakitan, yaitu 1. Produk tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. 2. Produk seri jenis. Jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dengan jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. Terminologi keseimbangan lintasan. Istilah-istilah dalam keseimbangan lintasan. Elemen kerja, yaitu dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Elemen kerja minimum, yaitu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Total waktu pengerjaan, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu elemen sepanjang lintasan. Waktu proses stasiun kerja, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. Waktu siklus,
yaitu jarak waktu antar produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. Diagram pendahuluan, yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol dengan tanda panah, sebagai penghubung antara node yang menunjukkan aliran tiap elemen. Metode bobot posisi. Metode bobot posisi sering dikenal pula dengan pendekatan Helgeson-Birney. Metode ini dikembangkan oleh W. B. Helgeson dan D. P. Birney pada tahun 1961 dan merupakan metode heuristik yang paling awal dikembangkan. Metode ini merupakan gabungan antara metode Kilbride dan Westor. Pada prinsipnya, metode bobot posisi memperhitungkan nilai bobot posisi atau ranked positional weights dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar diletakkan pada urutan terbatas. Metode pendekatan wilayah. Metode pendekatan wilayah dikembangkan oleh Bedford. Metode ini merupakan pengembangan dari pendekatan Helgeson-Birney atau metode bobot posisi. Mansor dan Kilbride and Webster, pada prinsipnya metode ini berusaha membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki tanggung jawab keterdahuluan yang besar. Metode Large Candidates Rule. Metode Large Candidates Rule adalah metode yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. Metode keseimbangan. Lintasan komputerisasi. Beberapa metode lintasan komputerisasi yang sudah banyak diterapkan yaitu sebagai berikut. Computer Methods of Sequencing Operating for Assembly Lines. Meskipun bukan metode komputer pertama yang dikembangkan untuk mengatasi personal keseimbangan lintasan dibandingkan dengan metode sebelumnya, Computer Assembly Line Balancing dapat digunakan pada lintasan tunggal maupun campuran Alpaca Assembly Line Planning and Control. Merupakan metode pertama kali dikembangkan oleh General Motors pada tahun 1967. Sekian materi singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.